A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan Al-Fatihah yang kedua untuk khususnya kita pribadi. Mudah-mudahan iman kita, Islam kita, ihsan kita selalu tumbuh dan akan lebih baik semakin tambah usia. Dan kita juga mendoakan bagi saudara kita, orang tua kita yang kurang sehat, yang sedang dirawat atau sedang di rumah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan pemulihan kembali seperti semula. Dan Fatihah juga kita untuk putra-putri kita, saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanannya, hidupnya mencari sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT untuk putra-putri kita yang masih kuliah, masih sekolah. Mudah-mudahan juga mereka mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Wal ali wassahbi summa tabi'ina lahum ahlu tuqa wan nuqa wal hilmi wal karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan bacaan Tanbihul Ghafilin, pengarang daripada Imam Abu Lays As-Samarkandi. Dan kali ini karena saya masih keliling, masih halal bihalal padat kalau Sabtu Minggu, dan mengunjungi orang-orang yang dulu pernah mengunjungi saya. Dan ternyata juga banyak teman-teman yang ternyata ketika COVID juga dipanggil oleh Allah, hafid, doktor, dosen ya. Setelah kita berkunjung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ya Allah. Iya, tapi tidak dengar karena saking lamanya, dan oleh karena itu ya kita bersyukur pada Allah. Dan kemarin juga tokoh kita, ustazah kita, Ustazah almarhumah Dr. Anda Hajah Tuti Astuti, itu adalah penasehat saya di yayasan, juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita pada hari ini masih diberi sehat walafiat, ibadah kita semangat dan pahala kita semakin banyak. Orang yang umurnya panjang lebih baik daripada yang walaupun sama-sama baik, tapi dalam hadis yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, tola umurhu wa hasuna khairun nas man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Ini kopian Pak yang sebetulnya Bapak sudah pernah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu afdolun nasi mangkana fihi khamsu hisolin awaluha ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan wasani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran wasalisu ayyakunan nasu min syarrihi aminina warabi'u ayyakuna amma fi aidin nasi ayisan wal khamisu ayyakuna lil mauti musta'iddan. Ya. Dan dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa manusia yang paling utama adalah manusia karena yang ada di dalam dirinya fihi, di dalam dirinya mempunyai khamsu khisalin, mempunyai 5 hal yang melekat yang ada di kita masing-masing. Jadi kalau kita mempunyai 5 hal yang akan dijelaskan, tergolong manusia yang utama. Awaluha, yang pertama, an yakuna ala ibadati rabbihi mukbila. Yang pertama adalah keadaan perilaku kita, keadaan kita selalu siap beribadah untuk mempersiapkan yang akan datang sampai usianya finish. Jadi tidak pernah patah semangat. Selalu dia itu lebih banyak sifat semangatnya daripada kita terkalahkan oleh kemalasannya. Jadi termasuk yang paling berat adalah sholat jamaah subuh dan mengikuti pengajian ba'da subuh gitu. Itu berat sekali, padahal ada nilai plus ketika orang itu bangun subuh kemudian berjamaah, kemudian duduk di masjid. Ruh kita, nafas kita memang yang dihirup adalah nafas-nafas doa-doa dari malaikat yang berada di langit. Itu dalam hal ini adalah mempersiapkan diri untuk selalu beribadah kepada Tuhannya, mukbila, untuk bekal masa depannya. Untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu, mukbila namanya itu. Jadi ibadah kepada Allah itu kan mukbila, sifatnya harus bersegera. Tidak boleh ditunda-tunda. Mukbilan, mustakbilan. Kan kalau mustakbilan kan orang menghadap. Kalau orang menghadap kan tidak pernah lirak-lirik. Istiqomah dalam bahasa agama. Kemudian wasani, yang kedua, an yakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Dilihatnya, kejadiannya, kesehariannya nampak secara zahir itu bermanfaat. Bapak tidak di tengah-tengah keluarga, di mata istrinya juga diharapkan bermanfaat. Dari hal yang kecil sampai yang berat. Artinya kalau bapak tidak di rumah merasa rumah itu
berantakan, merasa kehilangan, dan betul-betul kehadirannya itu bermanfaat. Pada lingkungan yang bermanfaat, apalagi sama keluarga, sama masyarakat juga diharapkan akan kemanfaatannya. Itu tanda bagi diri seorang itu baik. Afdolun nas akan merasa kehilangan apabila bapak itu tidak hadir dalam hal satu perkumpulan. Itu tandanya bapak itu di dalam dirinya ada keutamaan. Yang bisa menilai adalah teman-teman. Kita tidak boleh mengaku atau dirindukanlah. Kok si A nggak ada, sudah sekian hari nggak ke masjid, nggak muncul-muncul, oh masih pulang kampung ya. Itu kadang-kadang kangen gitu. Itu artinya di dalam diri seorang itu mempunyai sifat keutamaan. Dua itu. Yang ketiga, wasalisu yang ketiga, an yakuna nasu min syari aminina. Sosok kehadiran kita di depan manusia umumnya itu aman, Pak. Tidak ada rasa takut kalau bertemu, tidak ada rasa nanti takut diapa-apain ketika ngobrol. Pokoknya kalau ketemu dengan orang itu nyaman saja, malah pengen duduk bareng. Tetapi kalau orang yang saya jangan sampai ketemu dialah, nah itu tanda-tanda tidak baik. Tapi kalau kita senangnya berkumpul, amina, perasaan duduk sama Pak Haji sama si A itu kalau duduk bareng walaupun sebentar lama aman-aman saja, aminin. Memberi kenyamanan kepada temannya. Berarti kan akhlaknya, dari lisannya, dari apanya, ya manusia sih semua punya masalah, punya problem, tetapi karena orang itu sudah banyak makan pahit getirnya, kemudian belajar dari lingkungan, sehingga ketuaan kedewasaan itu timbul dari kita menyadari. Orang yang paling bijak kan orang yang ketika ada orang yang menyakiti kita, oh iya kalau ada orang begini tuh kagak enak ya. Berarti kalau kita berbuat kepada orang lain seperti dia tidak enak lah. Karena saya merasa tidak enak ketika disakiti oleh teman, makanya kita kalau berarti kita tidak boleh. Dan bagaimana menghadapi teman itu dalam kondisi nyaman gitu. Itu artinya di dalam diri kita melekat sifat keutamaan. Jadi tingkah laku kita, gerak-gerik kita, perjalanan kita, ya, langkah kita memang nyaman dilihat oleh orang. Kita nggak ngomong juga lihatnya nyaman. Jangan sampai terkesan, kalau dia sih galak, takut saya kalau, nah itu hati-hati. Apalagi menjelang usia kayak gini lah, apanya ya baik-baik saja lah, slowly aja lah, happy-happy aja lah. Ngapain lagi ya, nggak usah emosi terlalu tertarik gitu loh. Emosinya ya biasa saja. Sebagai manusia biasa ya ada kadang, tapi bisa mengendalikan. Emosinya bisa bisa diatur, jangan sampai meledak yang sedemikian rupa. Baik itu di depan keluarga, di depan teman, atau orang yang kita tidak kenal. Di komplek, di lingkungan kan biasa, Pak. Jadi tidak semua orang itu harus sama dengan kita dan patuh dengan tata kelola lingkungan. Ada juga banyak orang yang merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa paling hebat sendiri. Nah, kita harus siap menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kalau posisi kita ingin mempunyai 5 hal ini. Kemudian yang keempat, warabiu ayyakuna amma fi aidin nasi ayisan. Yang keempat, yang ada di depan kita nikmati, kita syukuri. Tidak boleh kita melihat orang lain kelihatannya cukup banyak duit, kemudian dada kita menjadi sesek. Jadi jangan suka melihat orang lain kemudian kita timbul iri gitu. Amma fi aidin nasi aisan. Ya.
Lapang dada kalau lihat orang lain sukses. Lapang dada kalau kita lihat orang lain senang. Dan kita merasa senang. Hatinya itu plong. Jadi misalnya gini, tetangga kita ada acara gitu. Pada kumpul semua keluarga datang dari kampung dari mana. Kemudian yang namanya kita bertetangga ya di depan rumah. Ya terus naruh motor, kayak saya kan sering kondangan di Priuk, di Warakas kan sempit. Ya, tapi kita harus sopan, maksudnya, Bu, kitanya numpang ya Bu saya, oh iya monggo gitu. Dan